Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu 420 hadis sahih untuk karakter bersama Ustaz Dr. Muhammad Fadl Safwan Al-Sirati. Pada malam hari ini ya alhamdulillah kemarin kita lama gak jumpa karena ada kesibukan beliau di kampus dan tidak bisa hadir untuk mengisi kajian kita. Terkadang saya itu berpikir, iya, ketika Ustaz nggak hadir, kadang-kadang kita semua gak terpikir. Tapi kenapa terkadang di antara kita itu sering nggak hadir? Padahal Ustaznya alhamdulillah istiqomah, ya nggak hadir sekali saja itu sudah izin banyak kan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Ketika Ustadznya istiqomah, ya mudah-mudahan bisa memicu semangat kita, bisa menambah semangat kita untuk bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Ya, langsung saja biar tidak terlalu lama, langsung pada beliau Dr. Muhammad Fadl Safwan. Waktu dan menit besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir kembali dalam majelis ilmu ini, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan cahaya yang terang benderang dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena hadis-hadis yang beliau sampaikan itu adalah syarat dengan peringatan-peringatan, mengingat agar kita ini tidak tersesat jalan, agar kita ini bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kesempatan kita hidup di muka bumi ini ya memang sebentar, ya. Kesadaran kita itu biasanya hadir di sepertiga akhir, ya, sepertiga akhir kehidupan kita. Di keumuman orang itu kan hidup 60 tahun, 20 tahunnya tidak terlalu memperhatikan Quran hadis karena masih pemuda, remaja, ya, masih remaja, ya, banyak ya sana kemari, hanya habis dalam untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara tabungan akhirat mungkin minim, ya. Tawaran kebaikan itu sangat sedikit sekali, seperti tahun 20 tahun pertama. Untuk anak-anak yang dari atas
ini kerja itu sehingga juga kurang memperhatikan akhirat kita. Di sepertiga akhir umur waktu itu baru biasanya sudah mulai ada kesadaran. Maka kalau kita sudah umur segitu biasanya kemudian Allah banyak kasih pengingat-pengingat. Caranya pengingat sakit, kolesterol. Jadi dunia kita sudah mulai mapan, tapi ada kolesterol, gula darah, asam urat, sehingga kita kurang bisa menikmati dunia kita. Hasilnya itu sebagai pengingat bagi kita bersama, agar kehidupan kita juga berubah, karena kita sudah mulai mendekati kuburan kita. Apalagi Allah SWT kemudian berikan beban kepada kita dalam umur itu pengingat, agar kita ini sudah merubah haluan. Baru sebelumnya cara berpikirnya untuk dunia macam-macam 40 itu sudah mulai berubah. Berpikirnya sudah lain. Kalau sebelum-sebelumnya dihabiskan untuk menikmati makanan-makanan macam-macam kuliner lah. Mulai kita harus dengan Allah ciptakan ada banyak penyakit itu mendorong kita akan banyak berpuasa. Sudah mulai 40 berbanyak puasa. Demikian juga tidur kita juga mulai berbeda. Kita sering terbangun di malam hari dan susah tidur lagi. Nanti biasanya kalau mendekati subuh sudah ngantuk lagi. Biasanya gitu. Kalau sudah umur 40 ke atas, aslinya Allah SWT itu mengingatkan kita. Jadi jangan banyak tidur, lebih manfaatkan untuk sholat atau zikir. Jadi ketika kita merasakan seperti itu, jangan terbawa dengan setan yang biasanya mengisi waktu-waktu nggak bisa tidur itu melamun, tapi diisi dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat, capek-capek nanti tidur sendiri. Itu untuk mengisi, artinya itu adalah kesempatan bagi kita bersama untuk menumpuk amalan-amalan zikir tersebut tanpa kita sadari. Mungkin bisa sejam, 2 jam pun untuk itu. Itu tabungan bagi akhirat kita itu. Karena la haula wala quwwata illa billah itu zar'un fil jannah. Ucapan la haula wala quwwata illa billah itu adalah menjadi satu ucapan itu menjadi satu tumbuhan di surga. Sehingga ketika kita terbiasa mengucapkan hal tersebut, memperbanyak, maka nanti kita akan dapati banyak tanaman di surga kita. Jadi umur segitu memang harus banyak-banyak memanfaatkan. Termasuk harta yang kita peroleh itu, ya kita sisihkan untuk akhirat kita, untuk sedekah untuk ini. Meskipun tuntutan dunia juga banyak. Jadi makanya dalam ayat itu diingatkan kepada kita agar kita sebagai ibrah, agar kita tidak menjadi seperti orang-orang yang menyesal di akhirat. Dalam surat Fatir, wa hum yastarifuna biha, Allah mengisahkan tentang orang-orang yang banyak dikasih pengingat akan tapi dia tidak sadar, sehingga tetap menjadi ahlun nar. Wa hum yastarifuna biha, mereka teriak-teriak di neraka, Rabbana rijna, Rabb keluarkan kami dari sini, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kita akan beramal saleh berbeda seperti itu. Maka dijawab pada Allah Subhanahu wa taala, awalan nu'ammirukum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Bukankah sudah aku beri kesempatan umur panjang yang mana itu cukup bagi orang yang mau sadar peringatan.
termasuk peringatan nadir di sini itu adalah uben, ya, rambut putih, agar kita gaya berpikirnya sudah berubah. Ya. Jadi ada kalau mungkin 20 tahun ke bawah itu tempat yang menjadi idola kita itu adalah lapangan bola. Maka mungkin 20 terakhir itu tempat idola kita di masjid ini sebagai tempat tongkrongan bagi kita, karena di situ banyak pengingat-pengingat. Kita dibantu malaikat agar kita selalu sadar diri. Ya. Jadi wajah kemudian Allah berikan kepada kita, mungkin karena kondisi kita di akhir zaman banyak fitnah, maka peringatan itu datang lebih cepat. Sehingga orang hidup hari ini yang berubah itu kalau dulu-dulu itu 50 ke atas, sekarang 40 sudah banyak banyak. Kita sedang mengingat bagi kita bersama itu. Ya. Ada obat, kemudian kondisi tubuh kita juga sudah mulai berubah. Maka pikiran kita harus berubah itu, merubah. Jadi ada tempat terakhir. Berdirinya kita, diamnya kita itu berpahala, itu masjid. Seperti hadis yang kita bahas itu. Jadi harus ada tempat. Ketika kita sudah umur 40 ke atas, itu harus ada tempat di mana kita nongkrong saja itu berpahala. Duduk, tidur-tiduran itu berpahala. Itu masjid. Karena beda, ya. Awalnya beda kalau kita tiduran di masjid dengan tiduran di warung kopi itu kan beda jauh. Ya. Mungkin kalau 20 tengah, nah, itu banyak nongkrongnya di warung kopi. 20 akhir ini kita harus banyak nongkrong di masjid. Ya. Kalau saya mau sampaikan, ustadznya saja kalau nggak diizin, mestinya muridnya ya mesti ada daftar hadir. Kayaknya dari dulu saya beri kasih daftar hadir, harus jelasin kemana hadir. Nanti ketuanya menghubungi kemarin hadir berapa, itu sebagai pengingat ya. Dan kita bisa sama-sama memakmurkan seperti ke akhir umur kita itu dalam kebaikan di tempat yang baik ya. Jadi banyak pengingat-pengingat di umur 40 ini. Dalam ayat Ahqaf 15 itu bahwasanya insan biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dia Allah menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia. Allah awali dengan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Perjuangannya luar biasa. Sampai ketika sudah berumur 40 tahun, maka kata-kata yang harus keluar itu adalah Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Rabb, mampukan aku, awzi'ni, bagikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur, bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak untuk berikan kepada. Artinya kesadaran nikmat Allah itu luar biasa diberikan kepada kita, berbagai macam. Wa ala walidayya, bukan hanya kepada aku tapi juga kepada orang tua. Artinya kenapa kok ingat orang tua umur 40? Karena dia merasakan bagaimana menjadi orang tua, susahnya menjadi orang tua. Makanya dia di umur 40 ini orang yang baik, orang yang soleh itu lebih ingat kepada bapak ibunya. Artinya apa? Ketika ingat kebaikan bapak ibunya, dia akan ingat untuk bersedekah, beramal untuk bapak ibunya. Ya. Karena dia sadar ternyata jadi seorang bapak itu susah. Berarti bapak saya itu juga susah ngurusi saya. Nah, makanya jangan lupakan dari situ
juga untuk orang tua, ya. Beramal soleh mendoakan mereka di umur waktu. Wa ala walidayya wa na'amala sholihan tardah. Agar saya bisa ngisi umur 40 ini, saya mengisinya dengan amal-amal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya, perbaiki keturunan. Artinya kita kemampuan kita nggak mampu untuk mengendalikan anak-anak kita, anak keturunan kita. Butuh bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan berdoa seperti ini Allah bantu ngurusi anak-anak kita. Wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Makanya di sini para mufassir menjelaskan seperti Imam Mas'ud, idza balagta arba'in faqud idraka. Jika engkau sudah berumur 40 tahun, berhati-hatilah, waspadalah, harus berubah, haluan pikirannya harus beda. Jangan kekanak-kanakan, jangan melihat dunia saja, tapi lebihlah melihat masa depan akhirat itu semakin dekat. Faqud idraka. Imam Qurtubi juga menyebutkan zakara rajulan man balagha arba'ina faqad ana lahu ayyana min khairin yaqil. Barang siapa yang sudah berumur 40 tahun, maka hendaklah dia lebih menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, sehingga dia bisa bersyukur. Kalau dia bisa bersyukur, maka dia akan ingat untuk bersedekah, beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berdoa. Qala Malik adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna dunya wa yukhaliduna nas. Malik mengatakan, aku mendapati banyak ulama ketika berumur sebelum 40 tahun itu masih bergelut, bermuamalah dengan orang. Namun ketika sudah 40 itu sudah berubah, lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk uzlah, menyendiri, yaitu di masjid. Itu orang-orang soleh dahulu seperti itu. Jadi mereka sadar peringatan, terlebih sudah berumur 40 tahun, lebih memaksimalkan diri untuk beramal akhirat. Hadis yang ketiga yang kita bahas tentang keutamaan orang yang lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw sya'ban fa faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalaha. Abu Hurairah menuturkan, ada seorang wanita, dalam riwayat yang lain itu wanitanya sudah tua, namanya itu Zarqah. Dia aslinya tinggal di ujung Madinah. Jadi kalau mau ke Masjid Nabawi itu jalan kaki mungkin sekitar 1 jam, karena agak jauh. Jadi Rasulullah sering jalan-jalan ke daerah-daerah pedalaman itu, ketemu dengan ini Zarqah ini, dan wajah Rasulullah SAW itu membuat orang rindu ketemu Nabi. Maka dia suatu hari dia rindu ketemu Rasulullah, rindu melihat wajah Rasulullah, karena dulu kan belum ada foto, belum ada ini. Dia ingin melihat wajah Rasulullah. Dan jauh, maka dia berjalan, dia tidak punya suami, tidak punya anak. Maka dia jalan menuju Masjid Nabawi, meskipun jaraknya yang menghabiskan sekitar 1 jam. Sampai di Masjid Nabawi belum ada Rasulullah, mungkin masih istirahatnya. Dia nunggu dari kejauhan. Itulah kerinduan para sahabat. Dia mendekat, kemudian setelah tiba dari waktu asar, dia melihat pintu dan Rasulullah keluar dan mendekat kepada dia. Oh, bisa tahu Rasulullah kalau dia ingin ketemu dengan Rasul. Itulah Nabi. Nabi itu adalah diberi tahu. Nabah itu orang yang
Jangankan Nabi, kita saja sebagai orang tua ada perasaan hubungan rasa antara kita dengan anak. Mungkin ketika anak perlindungan kita pengen ke tempat anak kita. Mungkin anak kita di pondok sakit, ada rasa hati itu ingin datang ke pondok. Ternyata itu Rasul seperti itu, lebih kasih sayangnya itu lebih tinggi daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Makanya Rasul berdoa kemudian mendatangi wanita ini, Zarqa ini. Ya. Jadi sebelum dia ketemu Rasulullah, dia lihat masjid kotor, dia sapu. Terus ketemu Rasulullah itu didatangi. Ya. Kemudian ngobrol sebentar, kemudian udah sholat, terus dia pulang. Beberapa hari kemudian juga rindu seperti itu, tapi dia sudah siapkan bawa sapu dari rumah datang. Begini yang melihat wajah Rasulullah, nyapu masjid, kerjanya itu. Jadi mengisi waktu tuanya itu untuk khidmat masjid, nyapu, takumul masjid, nyapu masjid. Al-Saban dalam riwayat yang lain itu adalah laki-laki yang kerjanya jadi membersihkan masjid. Membersihkan masjid tanpa mengharap bayaran, dia betul-betul khidmat untuk masjid dan ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW itu kok nggak melihat wanita tua ini terkok, maka atau pemuda tadi itu. Bapak pada Rasulullah SAW perasaan Rasulullah SAW menanyakannya kepada para sahabat. Pokok wanita, mereka menjawab sudah meninggal ya Rasulullah. Dalam riwayat itu kalau tadi itu pemuda, meninggalnya malam. Ya, kita mau bangunkan engkau, kita nggak enak namanya. Nah, pemuda saja, artinya orang biasa nggak ada yang kenal. Masa harus bangunkan Rasulullah Muhammad, maka kita urus sendiri, kita kuburkan Rasulullah. Apalagi untuk ada temui, ketika diberitahu sudah meninggal ya Rasulullah, maka Rasul berkata, apalagi untuk ada temui, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Mungkin di mata para sahabat ini orang remeh, karena ia pegang sapu, tukang sapunya masjid. Tapi di mata Rasulullah itu gak ada yang remeh. Semua orang yang berkhidmat fisabilillah, ngurusi masjid, ngurusi sekolah, pokoknya hubungannya dengan Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, fisabilillah, masjid macam itu menjadi besar di mata Rasulullah SAW. Makanya beliau marah. Apalah untuk ada dimuni, bahkan nabung sabaru amroha. Karena dia melihat seakan-akan mereka meremehkan orang itu. Jadi terkadang orang yang jadi tidak dikenal, tapi dia hari-hari bergelut fisabilillah, berkhidmat di jalan Allah, mengurusi syiar-syiar Allah, maka orang ini dekat betul-betul ini. Sebagaimana hadis yang pertama, sangat dekat dengan Allah SWT. Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahu penduduk surga? Kata beliau, sudah melanjutkan, kullu dhaifin mutata'a. Orang yang lemah dan dianggap lemah, law aqsama Allah barra. Namun kalau dia itu angkat tangan, berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang yang berkhidmat untuk Islam, untuk dakwah, untuk masjid. Jangan pernah menganggap remeh, itu besar. Dan justru itu kalau dia ini adalah tidak dikenal, tingkat keikhlasan itu jauh lebih tinggi. Karena kalau dikenal itu banyak riaknya, banyak sumanya, pengen dikenal, pengen dilihat. Kalau dia siapa yang lihat? Siapa yang mati? Gak ada berita yang meliput dia, gak ada. Jadi tingkat keikhlasan jauh lebih tinggi. Jadi yang kita garis bawahi
itu adalah bagaimana kita bisa jadi seperti itu, menjadi orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak dikenal di dunia. Kita istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala dan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup bagi kita. Bagaimana kita bisa dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita selalu menyebut nama beliau, bersolawat itu menjadikan kita dikenal. Bahkan Rasulullah amroha atau amrohu faqala dulluni ala qabri. Kemudian Rasulullah mengatakan tunjukkan aku kubur ini. Pada itu Rasulullah alaiha, maka para sahabat menunjukkan Rasulullah SAW ke kuburan orang tersebut. Rasulullah alaiha, maka Rasulullah SAW mensolati jenazah orang tersebut. Jadi diperbolehkan sholat di kuburan itu khusus sholat jenazah, karena sholat jenazah itu nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya. Karena hadis yang lain dilarang sholat di atas kuburan, hanya boleh yaitu sholat jenazah karena nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Fasallah alaiha, maka Rasulullah SAW mensolati wanita tersebut. Tsumma qala inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmah. Sungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan alahnya. Wa inna Allah ta'ala yuwawwiruha lahum bi sholati alaihim, dan keberkahan salat ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan tersebut. Sehingga kalau itu diterangi kuburan tersebut menjadi sejuk. Menjadi sejuk, tenang bagi penghuninya. Karena kegelapan itu menakutkan. Kegelapan itu menakutkan. Apalagi di tempat yang tidak kita kenal. Kalau kegelapan di kamar kita mungkin nggak menakutkan karena kita hafal lokasi ini di sini, di sini. Tapi kegelapan di tempat yang tidak kita kenal itu sangat menakutkan. Maka kita perlu amal soleh kita, karena amal soleh itu yang menjaga di sisi kanan kita, di sisi kiri kita, di bawah kita, atas kita. Nah itu termasuk adalah sholatnya Rasulullah SAW tadi. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan orang yang lemah, yang tidak dikenal dan dia menjaga syiar Allah. Jadi ini istimewa. Bagaimana kita jadi ibrah kepada kita masing-masing, yaitu bagaimana kita menisbatkan diri kita ke tempat-tempat istimewa ini, menjadi pengurus masjid, menjadi donatur masjid. Itu sangat penting sekali. Itulah yang akan menerangi kuburan kita nanti. Bermanfaat, sangat bermanfaat di nanti masa depan kita. Dan kita umumkan bahwa Masjid Al-Ikhlas ini untuk donatur listriknya ini masih kurang karena Pak Taung pergi beserta beberapa pasukan donaturnya. Jadi untuk listrik bisa AC ini masjid itu 2 juta sekitar 2 juta. Yang ada sekarang tersisa itu sejutaan. Jadi kita mengimbau membuka donatur bulanan listrik bisa 100.000, 150.000. Itu sangat bermanfaat bagi kita agar kita ini menjadi orang yang dinisbatkan, disandarkan ke masjid sehingga dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua kita. Dan itu kebutuhan akhirat kita. Itu kalau untuk jajan saatnya untuk menahan. Sudah lama mungkin 40 tahun jajan di ayam di sekolah-sekolah di kampung buat donatur listrik. Jadi nanti siapa yang siap bisa menghubungi saya.
menstabilkan keuangan masjid, khususnya donatur listrik, karena pengeluaran terbesar itu di listrik karena kita masjidnya pakai AC ya. Jadi itu untuk nyaman. Insya Allah setiap hembusan udara dinginnya itu bernilai pahala ya. Jadi keutamaan orang yang lemah, yang tidak dikenal dan dia menjaga syiar Allah. Jadi jangan pernah meremehkan orang yang tidak dikenal, dan jangan pengen dikenal ya. Kalau kita terkenal sudah gimana lagi. Tapi ya gak usah berambisi ke sana, normal saja. Kalau kita takdirnya tidak dikenal, yang penting kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lebih tidak mengganggu ya. Jadi itu lebih tidak mengganggu kekhusyuan dan keikhlasan kita ya. Karena keterkenalan itu salah satu termasuk bisa menjadi penyakit ya. Menjadi penyakit, menjadi kriteria dan yang lainnya. Jadi menisbatkan diri kepada Allah dan syiar agamanya adalah sebuah kemuliaan. Karena wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mendukung syiar-syiar Allah, itu adalah bagian dari bukti ketakwaan yang ada dalam hati kita. Jadi menjadi donatur masjid, menjadi pengurus masjid, menjadi tukang sapu masjid, tukang bersih-bersih masjid. Wah, kebutuhan masjid kita tutupi. Ada yang rusak, kita yang mampu memperbaiki menjadi tukang, ya itu yang harus kita. Itu kesempatan kita. Termasuk juga menjadi guru ngaji itu juga utama luar biasa, apalagi di masjid. Mendapat menjadi orang yang istimewa. Intasyaallah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian biasa menolong agama Allah, Allah pasti menjadi Allah pasti nolong kalian, nolong keluarga, menata urusan, wa yusabbit aqdamakum, dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kita kepada kita, itu menjadikan langgeng seperti itu. Terlebih nanti ketika di akhirat semua orang panik, kita bisa kokoh kaki kita karena Allah kokohkan kita ya. Dan pasti Allah akan menolong. Jadi guru ngaji itu adalah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang bermaksud untuk menghinakan, pasti Allah akan membalinya. Allah akan ganti muliakan orang, tetap muliakan orang ini, dan mereka yang menghinakan Allah akan balik menghinakan ya. Seperti kisah yang baru viral kemarin-kemarin, guru ngaji yang menampar murid ngajinya yang bandel sampai melempar gurunya di sandal. Karena guru ini guru tua, jadi pendidikan dia dahulu seperti itu. Pendidikan orang-orang dulu kan seperti itu. Saya merasakan itu. Ramai sedikit, ini kemudian penggaris di besi itu cepat. Tapi ya barokah ya. Jadi karena dia dulu seperti itu, maka dia praktekkan. Apalagi dilempar sandal, bagaimana? Saya kemudian spontan dia. Tapi kemudian orang tua hari ini tidak bisa menghargai guru ngajinya ya. Hingga kemudian dia malah kemudian melaporkan ya. Memproses secara hukum sehingga didenda, ditakut-takuti didenda boleh 25 juta ya. Sampai kemudian dinego jadi 12,5 juta jual beda motor. Tapi kemudian setelah itu diviralkan dan Allah membalinya. Semua orang berdatangan memberikan sumbangan kepada orang ini, dan Allah balik menghinakan wali muridnya tadi itu. Jadi jangan pernah mentang-mentang kepada guru ngaji yang nggak punya duit. Ya. Mungkin dia nggak punya duit, tapi para malaikat yang menjaga dia itu akan menjadikan orang-orang murka kepada orang yang menjadikan dia murka.
semua orang kalau kita ingin menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya itu adalah ta'zim syiarnya, mengagungkan syiarnya, mengagungkan masjid, ikut mengurusi masjid, ya kan? Jadi ini istilah bagi kita bersama. Ya nongkrongnya di masjid agar kita bisa ngisi sepertiga sisa waktu umur kita itu dalam kebaikan, dalam keberkahan. Jadi itu penting. Kenapa? Karena kalau kita itu ya, karena kita kan nggak ngerti takdir kita. Allah yang mengatur kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menata diri kita, menata keluarga kita. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang serba tidak jelas seperti ini. Jadi sangat penting dan itu sangat dibutuhkan ilmu untuk bisa seperti itu. Agar kita ini bisa istiqomah, komitmen, istiqomah menghidupkan masjid atau mengisi umur kita itu banyak di masjid, itu perlu ilmu. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi beliau bersabda, sampai-sampai beliau mengawali sabda beliau ini dengan kata-kata seperti ini, "Uhaditsukum haditsan fahfaluhu." Saya akan menyampaikan kepada kalian perkataan, hafalkan ini, camkan ini betul-betul, hafalkan. Ini sangat penting. Baru kemudian beliau memulai, inna dunya li arba'in nafar. Yang isi dunia itu 4 tipe manusia. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman, bahwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi afdalil manazil. Jadi yang isi dunia atau isinya dunia itu 4 orang ini. Yang pertama adalah abdun, hamba yang Allah kasih rezeki dia harta dan ilmu. Bahwa yattaqi fihi rabbahu, karena dia punya ilmu maka dia bertakwa pada hartanya. Dia jadikan hartanya jembatan untuk membangun akhirat dia. Dia sedekah karena dia sadar bahwa harta tersebut bukan untuk murni dia. Artinya Allah kasih dia harta banyak itu sebagai jembatan. Allah pilih dia sebagai perantara rezeki. Kan kadang orang beranggapan seperti ini loh. Dapat harta banyak harus jadi kayak saya. Beda dengan orang yang berpikiran ini Allah pilih saya untuk sebagai jembatan rezeki, perantara menyambungkan rezeki, sehingga dia menyambung tali rahim dia, kemudian dia tahu betul haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam harta itu banyak haknya Allah. Karena pemiliknya itu Allah, tapi Allah yang mengambil tidak semuanya. Ya, sebagainya kamu salurkan, kamu salurkan untuk hanya Allah ini. Maka pahala biafdalil manazil. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tipe yang pertama ini, kata Rasulullah, ini adalah afdalul manazil. Kedudukan yang paling utama. Hamba yang paling istimewa itu kalau Allah kasihkan harta dan kasih ilmu, sehingga dia betul-betul makmurkan agama Allah dengan harta dia ini dan dengan ilmunya. Ini yang paling istimewa. Artinya ilmu yang dia peroleh itu bukan sekedar teori. Jadi ilmu yang dia peroleh bukan sekedar teori. Saya ada bagian menyampaikan ayat tentang sedekah, kamu yang bagian sedekahnya, kan seperti itu kan biasanya. Jadi dia ini modelnya seperti ini yang paling abal. Yang kedua, wa abdul razaqahullah ilman wa lam yarzuqhu malan, yaitu hamba yang kedua adalah tipe manusia yang kedua adalah hamba yang Allah kasih rezeki ilmu, semangat talabul
Allah tidak kasih dia harta, tapi dia betul-betul niat, ya, punya niatan kalau Allah kasih saya rezeki seperti bulan tadi, saya akan beramal seperti bulan. Ya. Jadi ada ilmu, kemudian dia berusaha ingin mengamalkan ilmunya tersebut. Cuma terbatas karena nggak punya harta, tapi dia kelihatan betul-betul. Sehingga ketika ada sedikit harta ya dia praktekkan itu. Ya. Jadi walam yarzuqu man fawasa dikunniya. Yaqulu law anna limalan amiltu fi amali fulan. Ya. Dia sangat jujur dengan niatnya. Dia selalu mengatakan kalau Allah kasih rezeki harta saya pada saya akan beramal seperti itu sesuai dengan ilmunya. Dia bisa sedekah, dia bisa korban, dia bisa ini dan itu. Bahwa biniyati fa'ajrul masalah. Meskipun hamba yang kedua ini tidak berhasil mempraktekkannya, tapi dia pahalanya sama seperti yang pertama. Inilah keutamaan niat. Yang penting belajar dulu, ya. Ilmu ada ilmu, kemudian niat agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kata Rasulullah sama dengan yang pertama, sama dengan yang bisa haji, bisa korban, bisa umroh. Meskipun dia tempatnya di sini, nggak bisa kemana, tapi dia berazam, punya niatan betul-betul bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan dari haji itu. Tapi jujur niatnya. Nah ini kemudian kata Rasulullah sama, hamba pertama dan kedua ini pahalanya sama. Jadi inilah keutamanya. Silakan ada.
Ya, kita sudah. Kemudian yang ketiga, wa'adun razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Tipe yang ketiga itu adalah orang yang Allah SWT beri rezeki harta. Allah lapangkan harta kepada dia, wa lam yarzuqhu ilman. Namun dia tidak mau ngaji, sehingga tidak Allah beri rezeki ilmu kepada dia. Karena Allah tidak beri rezeki ilmu kepada dia, sehingga dia ngawur dalam hidupnya. Harta yang dia peroleh kemudian disalurkan tanpa ilmu. Dia pakai pura-pura, dia pakai untuk mendukung kezaliman. Karena bawaannya seperti itu. Ketika mencari harta tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu, sehingga hasilnya banyak bercampur dengan yang haram, itu bawaannya ya bawaan maksiat. Jadi Allah lapangkan rezeki kepada dia, tapi Allah tidak bagikan ilmu kepada dia, tidak diberi rezeki ilmu. Jadi maka kita ada semangat ngaji, mau ngaji itu adalah suatu keistimewaan, anugerah luar biasa. Karena tidak semua orang dapat seperti itu. Dengan ingin ngaji sampai dapatkan pahala seperti pahala orang yang punya ilmu dan punya harta yang beramal tadi. Apalagi bisa mengamalkan yang sama. Jadi orang yang ketiga ini adalah orang yang tadi Allah kasih rezeki harta tapi tidak kasih rezeki ilmu. Bahwa yu'ti malihi bi ghairi ilmu, yang menyalurkan hartanya tanpa ilmu, layak takibi rabbah, sehingga dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasilmi rahimah, tidak menyambung tali rahimnya. Wala ya'lam bilaihi haqqah, dia tidak mengetahui hak-haknya Allah dalam hartanya tersebut. Sehingga berat bagi dia untuk sedekah ke masjid. Kalau untuk yang lainnya langsung berapa masuk, apalagi jor-joran sesama kawannya. Tapi ketika ada lelangan masjid, dia mesti bahasanya. Ketika jor-joran harta dia tabungannya segini. Nah, ini kelompok yang ketiga. Fahadha bi akhbasil manazil. Kata Rasulullah, tipe yang ketiga ini adalah tipe paling enggak benar, paling buruk. Jadi mungkin pandangan sekilas manusia itu hebat, dunianya sukses. Tapi kata Rasulullah, dunia sukses tanpa ngaji itu adalah apa? Mauqif yang manazil yang paling buruk, kedudukan yang paling buruk. Yang keempat ini yang parah. Wa'adun lam yarzuqhu Allahu malan, hamba yang tidak Allah kasih harta, rezeki harta, wala ilmu, dan tidak punya ilmu. Buntutnya ke orang yang ketiga tadi, menjadi pendukungnya, menjadi orang pesuruhnya orang ketiga ini, idolanya ke orang ketiga. Dan parahnya kata Rasulullah, bahwa yaqulu anna limalan na'amiltu fihi bi'amali fulan. Ya kemudian karena gaulnya dengan orang yang ketiga ini, sehingga dia niatan ini, kalau saya dapat harta saya ingin seperti si fulan tersebut. Kata Rasulullah, bahwa biniyati fabisru masalah, karena niatnya seperti itu, maka dosa dia dengan dosa orang ketiga itu sama. Meskipun dia nggak punya harta, nggak melakukan, tapi dia sudah niatkan dan menjadi pendukung setia orang ketiga itu. Maka paling tidak kita berdoa kepada Allah itu akan menjadi orang yang pertama atau yang kedua. Cuman ini ya bukan pilihan, maksudnya ini adalah takdir gitu. Nah, cuman kita berusaha
memompa semangat kita untuk berilmu, untuk ngaji, agar mendapatkan keberkahan kelompok pertama atau kelompok kedua. Jangan sampai ketiga atau keempat, apalagi keempat sudah punya harta, hidupnya soleh, akhirnya sama rumahnya seperti orang yang ketiga. Ya, jangan sampai. Maka pentingnya semangat ngaji itu dijaga agar paling tidak kita punya keberkahan niat, ingin seperti dia, sehingga Allah kasih cipratan pahala seperti orang yang pertama tadi. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah membersihkan masjid. Adalah amalan yang sangat mulia. Karena wa dzalika wa yu'adzim sya'ira wa innaha min taqwal qulub. Dan dengan mengakrabkan diri kita dengan masjid itu menjadi bukti keimanan kita. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fasyhadu lahu fil iman." Jika kalian melihat seseorang yang selalu bolak-balik masjid, maka persaksikan dia dengan keimanan. Hendaklah kalian bersaksi dia betul-betul beriman. Dan kesaksian kalian ini sangat bermanfaat nanti di sisi Allah ketika orang ini meninggal. Karena kata Rasulullah SAW, "Antum syuhada Allah bilang." Kalian ini adalah saksi-saksi Allah di bumi untuk hamba-hambanya. Kalau kalian bersaksi atas kebaikan seseorang, maka itu akan diterima. Kayak di dalam sebuah riwayat Bukhari, "Ataitul Madinah wa qad waqa biha maradun wa hum yamutuna mautan dari'an. Wa jalastu ila Umar radhiyallahu anhu." Jadi ketika di Madinah itu banyak terjadi penyakit maupun atau yang lainnya. Pamarat jenazah, sehingga banyak orang mati, banyak meninggal seperti waktu kemarin corona itu. Maka saya duduk di samping Umar. Pamarat jenazah, fausni akhiran, lewat jenazah. Kemudian orang yang di situ itu ngomong, ini orang baik, sering ke masjid. Maka Umar mengatakan wajib, pasti, dia katakan pasti. Ketika ada yang memberikan pujian kebaikan kepada jenazah yang lewat, Umar mengatakan pasti. Tsumma marra bi ukhra, datang jenazah yang lain. Fa usnila khairan, faqala wajib. Sama, orang-orang ini orang baik. Kalau dikatakan wajib, pasti. Tsumma misalnya saya yang ketiga, pausnya seorang datang jenazah yang ketiga, tapi orang-orang buruk, sering berbuat maksiat ini. Kata Umar wajib. Aku mama wajib di Amirul Mukminin. Kalau aku tukang amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang tadi bertanya pada Amirul Mukminin, kok jawabannya sama, pasti. Kata Umar, aku mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Imam Muslim, syahidah lahu arba'atan bi khairin adkhalahu Allahu jannah. Muslim manapun, kalau ada 4 orang Muslim yang lain bersaksi atas kebaikan dia, maka wajib masuk surga. Kuna wasalasa, kalau 3 wajib, ya Rasulullah. Kalau 4 3 juga termasuk. Kultu asnani, kalau 2 ya Rasulullah, kalau asnani, 2 juga. Yang penting ada yang bersaksi. Maka perlu bagi kita ini tadi untuk bolak-balik masjid, agar orang-orang itu mau bersaksi kepada Allah. Ini orang baik, selalu sholat jamaah, rajin hadir di majelis ilmu. Nah, itu sangat bermanfaat bagi status akhir kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan alhamdulillah bisa ada suaranya sampai akhir, karena tadi awalnya mau izin karena suaranya serak gitu. Ternyata alhamdulillah bisa sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siji loro telu sampai selikur, 22, 23, 24. Kenapa kok gak 25? Selawe itu artinya seneng lanang wedok. Pada umur berarti umur selawe itu menunjukkan bahwa pada usia itulah manusia itu sudah mulai timbul rasa cinta dan pernikahan di umur selawe. Kemudian dilanjutkan lagi, filosofi Jawa ini luar biasa. 10, 20, 30, 40, kok gak 50? Tapi kok seket senengannya diikat. Artinya kok seneng gawe peci, seneng pecinan. Seneng pecinan maksudnya apa? Berarti ketika umur 50 itu senang-senanglah sholat. Umur 50 gak mau sholat, mari saya terus suwida kok gak 60. Nah suwida itu mergo suwi tidak, artinya urip wis suwi, hidupnya sudah lama, berarti sudah mendekati kematian. Karena Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku itu sekitar 60-70 tahun. Rasulullah filosofi Jawa. Bapak Ibu monggo dibuka pertanyaan satu saja karena kami sudah dalam kondisi yang kurang. Monggo satu saja pertanyaan. Kalau nggak ada yang tanya, ya saya tulis kok. Iya. Boleh sholat jenazah di atas kuburan. Ya. Bahwa dari cerita tadi, Rasulullah ketika mendengar kabar bahwa ada seseorang yang meninggal dan Rasulullah tidak dikabari bahwa kalau dikabari sampai jenazah itu diurus dan dimakamkan, akhirnya Rasulullah mensolati di atas kuburan. Pertanyaan saya, sampai kapan expirednya Ustaz? Batas akhir orang itu untuk mensolati si jenazah itu. Ketika orang itu tidak mengetahui kapan dia mati, langsung mau mensolati itu kapan akhirnya? Jadi para ulama di dalam beristidlal dengan hadis ini bermacam-macam pendapat. Ada yang berpendapat disolati ya sudah cukup. Itu bagi yang tidak disolati atau sedikit yang boleh. Paling tidak itu khusus bagi mereka yang istimewa. Dan itu istimewa di mata Rasulullah SAW itu adalah karena masjid. Khidmat dengan masjid itu yang istimewa. Jadi beliau minta di antara itu karena beliau melihat ada peremehan kepada orang-orang yang jadi khidmat dengan masjid, wanita tadi atau pemuda tadi itu, sehingga makanya ada perlakuan khusus untuk para tokoh yang berjasa bagi Islam, sehingga sampai disolati berulang-ulang, termasuk juga sholat goib dan yang lainnya. Berbeda dengan orang biasa. Makanya ada istilah mata di nafsi, mata sahih. Barang siapa yang manasa di nafsi, mata sahih. Barang siapa yang hidup hanya untuk mengurusi dirinya sendiri, mengurusi keluarganya, itu mati dianggap kecil. Tapi barang siapa yang tadi hidup dan matinya untuk tadi agamanya, maka mata dia mati besar. Jadi yang kita ambil ibrohnya itu adalah bagaimana kita mengistimewakan diri kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkhidmat pada hal-hal yang menjadi syiarnya Allah. Khidmat ke masjid, khidmat ke pondok, Quran, itu. Terlebih kita tadi menyibukkan diri untuk di masjid, sehingga kita menjadi orang-orang yang akrab dengan masjid. Kita juga tidak hanya diam, tapi juga seperti pemuda atau wanita tadi, ringan tangan kita untuk nyapu masjid, memenuhi kebutuhan masjid. Masjid itu butuhnya apa? Kita ada di sini. Jangan hanya harus untuk diri sendiri,
jauh luar biasa. Jatah nikah kamu itu 4 wanita, bisa ngurusi 4 wanita. Artinya kalau ada satu sisanya yang 3 itu untuk masjid, itu maksudnya. Jangan hanya dihabiskan untuk 1 wanita tadi itu rugi. Ya. Jadi aslinya mampu untuk hidupi 4, ya sisanya itu salurkan ke masjid. Sehingga masjid ini menjadi masjid yang makmur dan kita menjadi orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin 3 tahun yang lalu meninggalnya. Karena begini, istimewa orang itu kadang bagi orang lain biasa, yang bagi kita itu luar biasa. Atau mungkin bagi orang lain itu karena kebaikannya dia tidak mengetahui. Sedangkan kita saat pribadi mengetahui. Jadi jadi itu baru ngerti tentunya untuk mensolati itu yang bagian baru diberitahu mungkin itu karena mungkin tanahnya masih basah dan yang lainnya. Tapi kalau sudah kering sudah lama cukup ziarah kuburnya doakan itu keluar dari perselisihannya. Dan sudah setahun ziarah saja kamu doakan itu yang lebih